البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, Al-Hadisul Mi'ah. Sekarang hadis yang ke-100. Tepat 100 nih ya, masyaallah. Alhamdulillah. Taufik. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais. Qala haddatsani Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabutan, yaitu dia mencabutnya dari para hamba. Dengan pencabutan yang dia cabut dari para hamba. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan mengambil ruh-ruh para ulama, arwah para ulama, yaitu mewafatkan mereka. Hatta idza lam yubqi alima, sehingga apabila Allah tidak menyisakan satu orang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil. Fasu'ilu, lalu pemimpin tadi ditanya, fa'aftau bi ghairi ilm, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka pun tersesat dan menyesatkan orang lain. Qala al-Firabri haddatsana Abbas, qala haddatsana Qutaibah, qala haddatsana Jarir an Hisham nahwah. Seperti itu pula. Baik, kita lihat di sini Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari gurunya yang namanya Ismail bin Abi Uwais. Ini telah terulang. Beliau Abu Abdillah Ismail bin Abi Uwais Al-Madani. Beliau saduqun yukhti, tetapi hadis ini boleh dihasankan dari sisi riwayat. Beliau dihasankan karena sudah ditapis oleh Imam Bukhari. Kitabnya diperiksa oleh Imam Bukhari. Baik. Dan ini adalah bagian dari ketawaduan. Karena Ismail ini guru dari Bukhari, tapi beliau menulis buku, beliau mau untuk memeriksakan bukunya itu kepada murid yang terpercaya. Muridnya adalah ulama besar Imam Bukhari. Nah, kalau muhaddisun saja banyak yang seperti itu. Imam Bukhari juga memeriksakan kitabnya, Imam Muslim juga memeriksakan kitabnya. Demikian pula Imam siapa lagi? At-Tahawi memeriksakan kitabnya. Nanti terserah apakah hasil pemeriksaan itu disebutkan di buku itu atau di buku yang lain. Yang penting apa? Mereka adalah orang-orang yang tawadhu dan mereka sangat berhati-hati dalam agama ini. Tidak bermudah-mudah menulis lalu melemparkan ke umat. Mereka memeriksakan agar tidak banyak kesalahan, agar mendapatkan faidah bimbingan dari gurunya dan seterusnya. Baik. Nah, di sini Ismail bin Abi Uwais saduqun yukhti, Abu Abdillah Al-Madani. Qala haddatsani Malik, Imam Malik Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi Al-Madani, Imam Darul Hijrah, ma'ruf, bintang segala riwayat. Dalam riwayat apapun beliau adalah bintangnya. Kemudian an Hisham bin Urwah, beliau adalah Abu Abdillah Hisham bin Urwah ibni Zubair, siqatun Syekhul Islam. Kemudian an abihi, ayahnya, yaitu apa? Urwah ibnu Zubair ibnil Awwam, ma'ruf, ayahnya Zubair. Nah, ini adalah an abihi, ini Urwah. Beliau adalah Abu Abdillah juga, siqatun imamun faqih. Baik. An Abdullah bin Amr bin al-As, beliau ini adalah Abu Muhammad Al-Umawi Al-Qurashi Al-Madani, karena beliau juga lama tinggal di Madinah. Boleh juga beliau dikatakan Al-Misri karena beliau juga lama tinggal di Mesir. Boleh juga Asyami karena beliau lama tinggal di Syam.
boleh juga Al-Basri karena beliau juga lama tinggal di Basrah. Jadi ini beliau sering melanglang buana, ikut ayahnya dan seterusnya. Berarti hadis ini sanadnya boleh dikatakan musalsal bil madaniyin karena semuanya adalah ahlul Madinah. Nah, semuanya Abu Abdillah kecuali yang terakhir tadi, Abdullah bin Amr ibnul As Abu Muhammad. Termasuk yang hafalan hadisnya itu menyaingi Abu Hurairah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan pencabutan intiza'an. Dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Karmani di dalam kitab beliau Ad-Darari, intiza'an di sini adalah maf'ul mutlak. Dia mansub karena apa? Sebagai maf'ul mutlak. Yang tazi'uhu dan seterusnya ini jumlah fi'liyah ini na'at dari intiza'an. Kita tahu jumlah yang datang setelah nakirah dia adalah sebagai na'at libayani nau'iyatil maf'ulil mutlak. Untuk apa kalimat ini didatangkan yang tazi'uhu minal ibad? Untuk menjelaskan jenis maf'ul mutlaknya. Pencabutan macam apa yang dimaksudkan? Yaitu langsung Allah mencabut dari hati para hamba sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang lain. Jadi cara Allah menghilangkan ilmu di muka bumi bukan dengan cara mencabut dari hati para hamba. Ini dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullah di dalam Syarah Sahih Bukhari. Allah Ta'ala dengan rahmatnya setelah dia memberikan ilmu kepada para hamba, dia tidak mencabut ilmu tadi, ilmu yang bermanfaat itu, sehingga ilmu itu disia-siakan, yaitu para hamba melalaikannya, orang yang punya melupakannya, dan orang generasi berikutnya tidak mau belajar kepada ulama yang punya ilmu itu. Akhirnya ilmunya jadi terlupakan. Akhirnya tatkala ulamanya wafat, ilmunya juga dibawa masuk ke alam kuburnya. Mungkin sudah ditulis dalam kitab, tapi belum tentu dalam sebulan kita membaca kitab ulama tersebut. Baik. Makanya dengan sebab inilah dengan pola inilah ilmu itu dicabut dari permukaan bumi. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sebagaimana di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, yaitu Allah mematikan para ulama. Ulama pergi bersama ilmu tersebut, pergi ke pekuburan, ke alam kubur. Hatta idza lam yubqi aliman. Dalam riwayat yang lain lam yabqa alimun. Kalau yang di hadapan kita lam yubqi aliman, sehingga apabila Allah tidak menyisakan satu orang alim pun. Kalau riwayat yang lain lam yabqa alimun, apabila tidak tersisa satu orang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usa, orang-orang mengambil para pemimpin. Dalam riwayat yang lain ru'asa'a. Kalau ini ru'usan itu jamak dari ra's, kepala. Ru'us, kepala-kepala. Riwayat yang lain ru'asa, wazan fu'ala, seperti ulama, fuqara. Nah, ru'asa jamak dari ro'is, kepala-kepala negara itu, atau presiden, ro'is. Juhalan, yang jahil. Di sini ada isyarat manusia memang selalu memerlukan pemimpin. Mungkin pemimpin yang baik, mungkin pemimpin yang tidak baik, mungkin pemimpin yang alim, atau mungkin pemimpin yang jahil. Pasti manusia itu perlu pemimpin. Perompak aja ada pemimpinnya, lanun ada pemimpinnya. Segalanya perlu pemimpin. Memang ini fitrah manusia. Nah, tatkala ulama yang Allah jadikan mereka sebagai para a'immah, para pemimpin wafat, nah orang-orang secara manusiawi, secara otomatis akan cari pemimpin yang lain untuk dimintai bimbingan. Baik, masalahnya tatkala ahli ilmu wafat, nah, yang diambil sebagai pemimpin adalah orang-orang jahil. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya, dan ini adalah fitrah manusia. Mereka akan bertanya kepada para waliul amr. Mereka akan meminta bimbingan kepada waliul amr. Masalahnya
pemimpin yang baik sudah habis, yang tersisa adalah pemimpin yang jahil. Fa'aftau bi ghairi ilm, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Dalam riwayat yang lain di dalam Sahih Bukhari, fa'aftau bi ra'yihim, mereka berfatwa dengan rasional mereka. Ini menunjukkan bahwasanya semata-mata rasional itu bukan ilmu, karena ilmu yang terpandang adalah Al-Quran was sunnah. Kita tahu yang namanya ilmu adalah ma'rifatus syai' ala ma huwa alaihi ma'rifatan jazimah. Yang namanya ilmu adalah pengetahuan terhadap suatu perkara sesuai kenyataannya dengan apa? Pengetahuan yang pasti. Nah, apa yang lebih sesuai kenyataan dan lebih pasti daripada Quran was sunnah? Nah, apabila orang tidak punya ilmu, dia hanya sekedar pakai ra'yu. Ra'yu berapa banyak yang keliru, rasional pikiran manusia. Kita punya pikiran ini, teman kita pikirannya lain. Menunjukkan memang apa? Itu bukan ilmu yang hakiki. Makanya kaidah fikih telah mengatakan apa? Fiqhiyah, idza ja'al wahyu batular ra'yu. Kalau wahyu telah tiba, maka ra'yu itu batal. Idza ja'an nas batulal qiyas. Kalau nas telah datang, qiyas batal. Karena qiyas dan ra'yu itu bukan ilmu yang hakiki. Kecuali kalau apa? Didukung oleh dalil. Ini lain perkaranya. Tayyib, fadallu wa adallu, maka mereka tersesat jalan dan juga menyesatkan orang lain. Iya, kalau pemimpin salah jalan, jelas yang dipimpin juga tersesat. Makanya kata Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, menukilkan ucapan yang terkenal, apa itu? Zillatul alim, zillatul alam. Ketergelinciran orang alim ini akan menyebabkan ketergelinciran alam semesta, tergantung yang dia pimpin berapa banyak. Allahul musta'an. Baik, dijelaskan oleh Imam Ibnu Battah rahimahullahu taala dan juga diikuti oleh Al-Karmani rahimahullah. Di sini ada dalil tentang pentingnya ilmu, karena ilmu itu mendatangkan hidayah. Tatkala orang tidak punya ilmu, dia akan tersesat seperti yang Nabi sebutkan di sini. Berarti hadis ini mengandungi at-tahdziru minal jahl, peringatan dari kejahilan, yaitu jangan rela kita jahil. Sampai bila kita bodoh terus dan diperbodoh orang, diperdaya orang, ditipu dan disesatkan orang, sampai bila? Nah, kita dilarang oleh Nabi SAW. Berarti dari hadis ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ada dalil tentang fadilatul ilm, keutamaan ilmu. Karena ilmu itu mendatangkan hidayah, sebagaimana kejahilan itu mendatangkan dhalalah. Baik. Kemudian ada pembahasan yang terkait dengan usul fikih. Dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullah, hadis ini mengandungi dalil tentang mungkin saja bumi itu kosong dari mujtahid. Buktinya apa? Ini Rasulullah mengatakan, sehingga apabila tidak tersisa orang alim, maka umat manusia mengambil pemimpin yang jahil. Berarti apa? Mungkin saja bumi ini kosong dari mujtahid. Baik. Ini kalimat yang betul, tetapi ada waktunya. Yaitu apa? Apabila Allah telah mewafatkan semua orang yang alim, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Baik. Bila itu terjadi, yaitu apabila Allah Ta'ala telah mengirimkan angin selembut sutra dari Syam dan Yaman untuk mewafatkan seluruh orang mukmin. Baik. Makanya Al-Karmani rahimahullah mengatakan, apabila Anda bertanya apa keterkaitan antara hadis ini dengan hadis Taifah Mansurah, karena Rasulullah bersabda, dan ini telah kita lewati hadis apa? Hadis Muawiyah bin Abi Sufyan dan lain-lain, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang mereka itu tegak di atas kebenaran, mereka tidak dirugikan, tidak akan tertimpa kerugian dari orang yang menelantarkan mereka sehingga datangnya urusan Allah. Ini menunjukkan terus menerus sampai menjelang hari kiamat, Taifah Mansurah itu ada, orang-orang yang menegakkan kebenaran itu ada, yang mana Imam Bukhari mengatakan hum ahlul ilm, mereka adalah para ulama
Yang mana Ali Ibnu Madini mengatakan hum ahlul hadis, mereka adalah ahlul hadis. Jadi senantiasa mujtahid itu ada. Makanya Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah di dalam Muqaddimah Al-Ilman telah mengatakan innal arda la takhlu min qa'imin bihujjatillah. Sesungguhnya bumi ini tidak akan pernah kosong dari orang yang menegakkan hujjah Allah. Jadi akan senantiasa ulama itu ada, akan senantiasa ada mujtahid itu ada, para pembela kebenaran itu ada. Tapi Allah memberikan batasan hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang urusan Allah. Apa urusan Allah? Nah, telah dijelaskan oleh Abdullah bin Amr bin As menukilkan dari Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu ila qurbis sa'ah, dekatnya hari kiamat tatkala dikirimkannya angin yang mewafatkan kaum mukminin. Nah, setelah itu memang tidak ada orang alim, jangankan orang alim, mukmin pun tidak ada. Baik. Adapun sekarang apakah hadis yang di hadapan kita ini berlaku? Iya, berlaku fi makanin duna makan, di suatu tempat bukan di tempat yang lain. Fi zamanin duna zaman, di sebagian waktu bukan di waktu yang lain. Jadi ulama ada, tapi mungkin apa? Di negeri sana bukan di sini. Lalu bagaimana orang yang di sini? Boleh jadi mereka justru memilih para ahli lawak sebagai ulama, sebagai pemimpin, padahal bukan ulama, atau ahli politik sebagai pemimpin, padahal dia jahil dalam masalah agama dan seterusnya. Atau di sebagian waktu tatkala ulama wafat, orang memilih pemimpin yang keliru. Sementara di waktu berikutnya Allah merahmati mereka, memberikan hidayah, ada sebagian pelajar yang kemudian apa? Allah beri ilmu yang cukup menjadi ahli ijtihad, sehingga dia jadi pemimpin umat, umat selamat. Jadi untuk sebelum hari kiamat akan senantiasa ulama itu ada, pembimbing itu ada secara umum di muka bumi. Tapi secara tempat-tempat tertentu, kita sendiri tahu Andalus yang dulu gudangnya ulama sekarang kosong sama sekali. Sekarang penuh dengan kesyirikan, kekufuran, yang namanya negeri Kristen sekarang. Itu mungkin sebagaimana di tempat-tempat lain, seperti di mana lagi, Asbahan, yaitu Iran, yang dulu gudangnya ulama sekarang gudang ahli kufur wasyirik, orang-orang Rafidhah yang memusuhi Jibril, memusuhi Quran. Itu mungkin dan itu sudah terjadi. Tetapi apabila kosong secara total, itu nanti menjelang hari kiamat. Baik. Apa inti dari hadis ini? Seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam bab kita ini, yaitu apa? Bagaimana ilmu itu dicabut, yaitu dengan dihilangkannya para pembawanya. Baik. Makanya di sini ada isyarat, kata Ibnu Battal, anjuran dan dorongan untuk belajar sebelum waktunya itu ditutup. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Di dalam hadis ini ada anjuran untuk belajar, mengambil ilmu dari ahlinya sebelum waktunya itu habis. Di sebagian riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis ini datang dari jalur yang lain, yang mana kemudian yaitu Urwah diperintahkan oleh Aisyah untuk bertanya kepada Abdullah bin Amr tentang hadis ini yang telah didapatkan setahun yang lalu ketika sedang haji. Maka Aisyah mengatakan itu Abdullah bin Amr datang, coba engkau tanya pada dia tentang hadis yang ini, apakah dia memang hafal atau tidak. Ternyata Urwah datang dan bertanya, Abdullah bin Amr menyebutkan hadis itu. Maka kemudian Urwah datang pada Aisyah menyebutkan ini. Maka Aisyah mengatakan, saya tidak memandang kecuali memang beliau itu hafal. Ini menunjukkan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di dalam hadis ini ada dalil pujian orang alim terhadap orang alim yang lain, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghina, melarikan, tapi memuji. Aisyah memuji Abdullah bin Amr ibnul As. Juga Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dari hadis ini kita mendapatkan faedah dianjurkannya mencari ilmu dari pakarnya, dari ahlinya. Hadis ini yang paling tahu siapa? Abdullah bin Amr. Maka Aisyah memerintahkan Urwah ibnu Zubair untuk bertanya pada Abdullah bin Amr. Kemudian di akhir hadis ini Imam Bukhari mengatakan,
Imam Bukhari mengatakan tulisannya di sini apa? Qala al-Firabri haddatsana Abbas qala haddatsana Qutaibah. Ini kata Al-Hafidz, ini sangat jarang dalam Sahih Bukhari ada pola macam ini. Kenapa? Karena Firabri ini murid dari Bukhari. Jadi lafaz yang di hadapan kita ini, baris terakhir ini bukan tulisan Imam Bukhari, tetapi ini faedah dari muridnya, yaitu Al-Firabri, memberikan faedah kepada kita para pembaca bahwasanya saya bukan hanya mendapatkan hadis ini dari Imam Bukhari, tapi juga mendapatkan dari guru yang lain, yaitu Abbas. Abbas mendapatkan dari Qutaibah, dari Jarir, dari Hisham. Nah, ujungnya kembali ke siapa? Hisham bin Urwah. Al-Firabri, beliau Abu Abdillah. Siapa itu? Muhammad bin Yusuf bin Mator Al-Firabri, Siqatun sabat. Meriwayatkan dari Abbas, Abu Abdillah Abbas bin Fadl Al-Basri, Siqah. Abu Abdillah juga. Tayyib, qal haddatsana Qutaibah. Qutaibah sering. Beliau adalah Qutaibah bin Sa'id Abu Raja Al-Baghlani Al-Basri, Siqatun imam. Haddatsana Jarir. Ini Abu Abdillah Jarir bin Abdul Hamid, Siqah, walaupun tidak sekuat yang lain-lain, tapi secara umum beliau Siqah. An Hisham, Hisham yang telah kita lewati tadi, Abu Abdillah Hisham bin Urwah. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.